bahwa ketika menulis abstrak ini harus semenarik mungkin agar orang ini tertarik dengan tulisan kita, penelitian kita. Mengapa? Karena yang namanya tulisan ilmiah, pembacanya ini sangat terbatas. Jadi orang-orang yang berada di lingkungan ilmiah, misalnya mahasiswa, dosen, atau peneliti, dan orang-orang yang memang di dunia ilmiah, jadi tidak semua orang, jadi skupnya ini benar-benar terbatas. Nah, maka dari itu agar orang ini mau membaca, kemudian mengutipnya, sehingga citasinya di online ini bagus ya, di Google-nya ini bagus ya, di publikasi. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa. Tapi sebelumnya mari kita membaca istighfar 1 kali dan dilanjutkan membaca sholawat sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang bagian skripsi kemarin. Kan di video sebelumnya saya menyatakan bahwa ketika digabung semua elemen-elemen di dalam skripsi dijelaskan dalam satu video, itu mungkin bisa 1 jam atau lebih gitu kan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagian awal ya, di pendahuluan, di introduction. Bagian yang cukup penting dan mungkin banyak orang yang bingung apa itu, yakni abstrak. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa ketika menulis abstrak ini harus semenarik mungkin agar orang ini tertarik dengan tulisan kita, penelitian kita. Mengapa? Karena yang namanya tulisan ilmiah, pembacanya ini sangat terbatas. Jadi orang-orang yang berada di lingkungan ilmiah, misalnya mahasiswa, dosen, atau peneliti, dan orang-orang yang memang di dunia ilmiah, jadi tidak semua orang, jadi skupnya ini benar-benar terbatas. Nah, maka dari itu agar orang ini mau membaca, kemudian mengutipnya, sehingga citasinya di online ini bagus ya, di Google-nya ini bagus ya, di publikasi. Nah, jadi bagian abstrak ini yang penting ya. Abstrak ini apa sebenarnya? Abstrak ini adalah ringkasan dari penelitian kita, penelitian yang telah kalian buat, penelitian yang telah kalian tulis ya. Abstrak sendiri ini memang sedikit, intinya ini kayak kalau karangan lain ini bisa disebut rangkuman, bisa kalau buku itu disebut sinopsis kayak gitu kan. Nah, kalau kalian ke toko buku atau mau membeli buku, yang dilihat kan ringkasan atau sinopsis di bagian sampul belakang gitu kan. Ketika di halaman sampul belakang itu kalian tidak tertarik, maka tidak akan membeli kan, atau tidak akan membacanya gitu kan. Nah, makanya bagian abstrak ini adalah bagian yang penting untuk dipelajari. Beberapa orang ini tidak tahu ya, beberapa orang tidak tahu bagaimana cara menulis abstrak. Jadi yang namanya tulisan ilmiah itu juga ada aturannya, tidak sekadar meringkas saja ya. Oleh hal itu, ini poin-poin yang perlu digarisbawahi dan kalian catat apa yang harus ada di bagian abstrak. Yang pertama adalah latar belakang atau alasan kenapa Anda melakukan penelitian ini, atau bisa juga disebut dengan topik ya, topik apa yang akan kalian tulis di dalam penelitian Anda, di penelitian kamu kayak gitu ya. Nah, jadi ini dimasukkan ya. Sedangkan ini kadang ada kesulitan ketika mau meringkas. Ada orang yang sulit untuk memperpendek tulisannya, ada yang sulit untuk memperpanjang tulisannya, kan fenomena orang ini beda-beda gitu kan. Nah, kamu termasuk yang mana? Jawab di kolom komentar ya. Nah, di
bagian latar belakang ini kalau di normalnya ada yang di penelitian Anda, di skripsi Anda, di tesis Anda, di disertasi Anda, ini kan ada yang panjang, ada yang 4 sampai 20 halaman kayak gitu kan, di latar belakang saja. Lah ini dijadikan sangat ringkas, mungkin 1 paragraf atau bahkan setengah paragraf, atau hanya 2 atau 3 kalimat. Nah bagaimana? Kadang orang bingung bertanya-tanya ya. Makanya Anda tentunya sebenarnya mudah kalau Anda ini tipe orang yang benar-benar menyusun tulisan Anda, berarti kan Anda sudah tahu penelitian Anda ini ngomong apa. Nah itulah ya, berangkat dari kata kunci aja satu. Setelah kata kunci ya, nah, kata kunci ini dijelaskan di dalam kalimat apa, dilebarkan. Tidak harus kalimat yang ada di latar belakang Anda bisa membuat sendiri ya, di abstrak untuk khusus latar belakang lah. Kemudian di poin kedua ini tujuan penelitian Anda ya, tujuannya apa. Nah, tapi jangan di copy paste ya, karena ketika di copy paste kaku. Mengapa? Karena numeralisasi biasanya kan di tujuan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, A, B, C, atau penggunaan urutan-urutan sesuai dengan kaidah penulisan Anda gitu kan. Nah ini dideskripsikan, jadi bentuk ubah ya, sama dengan metode yang pertama ketika Anda menuliskan latar belakang tadi. Jadi ubah, sesuaikan dengan pola penulisan Anda di latar belakang tadi. Oke, jadi pahami ya. Nah selanjutnya apa yang harus ada di abstrak? Nomor 3 adalah metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian Anda ya, metode dan bahan ini. Jadi ini masuk ke bab 3. Bab 3 Anda menggunakan metode apa, jenis penelitian apalah, itu dirangkum, ringkas sedemikian rupa yang sangat menarik, dan masukkanlah, gabungkan di poin yang selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah simpulan dari penelitian Anda, luarannya nanti aplikasinya penelitian Anda ini untuk apa. Nah, setelah itu maka edit ulang setelah tersusun jadi 1 paragraf panjang gitu ya, karena ada aturan yang meminta untuk abstrak ini hanya 1 paragraf, tidak boleh 2 paragraf, dan ini bergantung dengan kebijakan rule model penelitian Anda. Kalau Anda di S1 maka sesuaikan dengan pedoman di kamus Anda gitu kan. Ketika Anda S2, S3 begitu juga sama, atau ketika Anda menulis di jurnal ya, maka itu sesuaikan dengan aturan yang ada di jurnal tersebut. Lah ketika sudah ya, maka kira-kira abstrak Anda ini, penelitian Anda ini ya, ini membicarakan apa, poin penting, jadi keyword, kata kuncinya. Kalau tadi di latar belakang sebenarnya kan sangat mudah gitu kan. Latar belakang tadi kita sudah buat kata kunci, tujuan kita buat kata kunci, metode kita buat kata, jadi sudah ada 3 kata kunci, tinggal dimasukkan plok. Apakah harus begitu? Tidak juga ya, tidak juga. Anda juga bisa membuat kata kunci sendiri yang menurut Anda ini paling menarik, yang terkait dengan penelitian Anda, atau Anda punya strategi agar orang membaca, mengindeks tulisan Anda di Google itu apa, orang yang banyak diminati orang, entah dari teorinya atau fenomenanya atau apa. Nah ini Anda masukkan, yang penting itu harus mencerminkan penelitian Anda, jangan asal membuat kata kunci saja. Nah ini pentingnya gitu kan. Nah, terus panjangnya ini berapa kira-kira lah? Ini kembali lagi kepada aturan Anda tadi ya, di mana Anda menulis. Ya ini variatif lah, biasanya panjangnya 75 sampai 100 kata biasanya ya, normalnya atau umumnya. Nah, kalau deskripsi mungkin 200 sampai 250, disertasi mungkin beda lagi ya. Ini umumnya, jadi yang secara umum. Nah ini kebetulan saya sudah menyiapkan contoh untuk abstrak ya. Saya bacakan saja ya abstraknya. Jadi tradisi lisan Indonesia mengalami ancaman kepunahan karena berbagai sebab, sehingga diperlukan usaha-usaha yang komprehensif untuk memeliharanya. Makalah ini akan membicarakan berbagai cara perekaman tradisi lisan di Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, serta tantangan yang dihadapinya.
Nah, tujuannya adalah menjelaskan perlunya usaha inventarisasi sebagai tahap awal penyelamatan tradisi tersebut. Dengan metode observasi langsung yang ditunjang oleh kepustakaan, penelitian diharapkan mampu merekam secara akurat berbagai tradisi lisan yang ada dalam masyarakat Indonesia secara akurat. Nah, itu tadi salah satu contoh abstrak yang sudah saya bacakan. Anda bisa meniru, ya, Anda bisa meniru penulisan abstrak ini, atau Anda mencoba metode-metode yang lain. Nah, ini boleh, sah-sah saja. Jadi itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan. Selamat mencoba, ya. Ilmu itu tidak akan menjadi manfaat ketika Anda tidak menerapkannya, ya. Semoga saja apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita doakan, mari kita sholawati agar ilmu itu bermanfaat, dan juga agar video ini semakin banyak disebarkan oleh orang-orang, semakin banyak dibagikan, sehingga ilmu ini juga bisa didapatkan oleh banyak orang. Mari kita khususan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang lainnya di akun Dosen Nyentri. Jangan lupa